Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kapolda Papua akui sulit bebaskan pilot Susi Air karena medan berat. Tertembak saat bertugas, seorang polisi di Polda Papua mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Bendera merah putih raksasa berkibar di Kabupaten Puncak Jaya. Sudah 6 bulan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Berbagai upaya telah dilakukan aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah setempat, namun belum membuahkan hasil. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyatakan belum mampu membebaskan sandera karena medan yang sulit dan KKB kerap berpindah-pindah lokasi. Namun Matius mengatakan pihaknya masih mengedepankan negosiasi dengan memberikan ruang kepada tokoh masyarakat, agama dan pihak keluarga untuk membujuk Egyanus agar membebaskan pilot Susi Air. Kami dari aparat pemerintah juga itu baik aparat TNI Polri, kita mencari orang yang kira-kira itu bisa langsung kepada bertemu dengan kelompok EGI, bahkan EGI langsung. Nah ini yang masih kita nunggu. Yang sudah ketemu saja itu masih susah untuk kita mendengar apa yang EGI putuskan atau bagaimana kesepakatan yang dibuat. Sehingga dalam hal ini kan proses ini harus saya mintakan untuk kita bersabar saja. Waktunya nanti menentukan apakah EGI akan melepas, itu kan tunggu prosesnya. Kalau kita lihat dalam waktu ini saya sangat yakin EGI masih menjaga kemanusiaan, ya masih menjaga itu, sehingga ya kita bersabar. Ini kan proses yang perlu sabar. Sampai kapan? Ya sampai kapan ini kan tidak bisa kita bilang. Bisa besok, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Yang penting kita berharap EGI menjaga jangan sampai pilot ini ada apa-apa. Itu saja. KKB pimpinan Egyanus Kogoya hingga saat ini masih bersikeras tidak akan membebaskan pilot Susi Air kecuali pemerintah mengabulkan tuntutan mereka untuk memisahkan diri dari NKRI. Dari Nduga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Polda Papua menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada Bribka Franciscus Moses Ronsumbre karena berjasa saat terjadi kontak tembak antara aparat dengan KKB di Oksibil, Provinsi Papua Pegunungan. Penghargaan diberikan dalam upacara di lapangan Mapolda Baru, Koyakoso. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan penghargaan ini bisa menginspirasi seluruh personel Polda Papua untuk berbuat lebih baik bagi institusi Polri. Kenaikan pangkat luar biasa ini merupakan bentuk perhatian institusi Polri kepada anggota. Namun pemberian rewards atau penghargaan terhadap personel Polri yang naik pangkat luar biasa tentunya akan melalui proses yang sangat tidak mudah. Harus memenuhi persyaratan tertentu seperti berprestasi, berdedikasi, dan loyalitas dalam menjalankan tugas kepolisian. Oleh karena itu, kepada personel Polri yang baru dinaikkan pangkat harus terus meningkatkan kualitas pelayanan serta dalam penanganan keluhan dan apresiasi masyarakat. Sekali lagi, mudah-mudahan momentum ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Karena untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Semoga ini bisa mengapresiasikan kita semua, rekan-rekan semua. Ke depan, waktunya kapan rekan-rekan bisa seperti Brigadir Kepala Franciscus Moses Oge Ronsumbre. Kita ketahui bahwa yang bersangkutan ini patut juga menjadi contoh bagi rekan-rekan yang berdinas di pedalaman. Pada 7 Januari 2023, terjadi kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Insiden itu menyebabkan Bribka Franciscus Moses Ronsumbre menderita luka tembak dan harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memberikan bantuan sembako kepada warga di 3 distrik yang dilanda kelaparan. Sekda Mimika Petrus Yumte menyerahkan bantuan secara simbolis di posko penanganan darurat bencana Kabupaten Puncak. Bantuan sembako tersebut terdiri dari puluhan karung beras, biskuit, mie instan, susu, hingga minyak goreng. Petrus Yumte berjanji akan ikut membantu mendistribusikan sembako dengan menggunakan pesawat langsung ke distrik Agandugume. Kita beli barang tidak terlalu banyak, ya beras 50 sak, yang itu tambah barang-barang lain, biskuit, mie, susu, gula pasir, kopi, bubuk, minyak, celup, minyak goreng. Jadi ya sudah apa yang ada dulu itu sudah backup. Kalau ada penerbangan, kita bantu sekali di penerbangannya supaya sampai ke tempat. Saat ini kebutuhan pangan bagi warga yang kelaparan di 3 distrik sudah mencukupi dan bantuan akan terus didistribusikan selama 7 bulan hingga warga di daerah ini kembali memanen hasil pertanian. Bahkan bagi kami dari tim mewakili masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Puncak juga atas dengan bantuan dari terutama dari Pemda Mimika, dari Pak Bupati, Pak Sekda dan jajarannya. Tadi Pak Bupati juga sudah sampaikan, Pak, dari Sugawaya bilang sampaikan terima kasih dari Pak Bupati. Begitu. Salam juga Pak Bupati yang rencananya hadir di hari ini. Jadi barang-barang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekda mewakili Bupati dan Pemda Mimika kami terima dan amanah ini akan kami salurkan, Pak, langsung ke masyarakat, ke distrik terdampak. Nanti kami akan melaporkan progresnya kepada Pak Sekda, Pak Bupati dan jajarannya. Sekali lagi terima kasih. Semoga inilah yang tadi Pak Sekda sampaikan, semangat gotong royong kita, Pak. Di kejadian musibah ini bisa mempersatu kita, Pak, untuk saling terus menjaga, untuk terutama untuk masyarakat kita. Bantuan makanan dan pakaian akan disalurkan secara bertahap karena keterbatasan transportasi udara dan juga karena faktor cuaca yang tidak menentu. Akibat musim kering ekstrim, 100.000 warga di 3 distrik menderita kelaparan. 6 diantaranya meninggal dunia karena terserang penyakit. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Belakangan ini banyak toko yang menjual minuman keras bermerek di Merauke yang buka hingga larut malam. Perbuatan pemilik toko menuai protes warga karena bisa mengganggu ketertiban dan keamanan. Bahkan minuman keras juga ditawarkan ke pelajar dan anak di bawah umur. Warga meminta aparat keamanan mengambil langkah tegas menindak pemilik toko karena mereka khawatir anak-anak mereka menjadi korban. Wakil Bupati Merauke Ridwan sudah memerintahkan polisi Pamong Praja memantau toko minuman keras yang disinyalir buka hingga larut malam karena perbuatan mereka melanggar hukum. Kabupaten Merauke tentu komitmen terhadap peredaran miras di Kabupaten Merauke, terutama miras-miras yang tidak sesuai dengan perizinannya. Ya, kita dari dinas instansi terkait tentu akan menentukan hal ini sampai dengan pemberian sanksi para pelanggar ya, peredaran minuman keras di Kabupaten Merauke. Kita kerjasama nanti dari Satpol PP, dari kepolisian, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, Rindakop untuk menertibkan peredaran minuman keras yang lagi marak di Kabupaten Merauke. Terutama ini menyasar generasi muda kita yang harus kita selamatkan masa depannya. Kita berharap dinas instansi terkait nanti bisa menindaklanjuti dan kita bisa respon terhadap perkembangan penggunaan minuman keras di Kabupaten Merauke. Tentu ini membutuhkan keseriusan kita bersama karena minuman keras memang harus kita tertibkan. Kita tidak bisa menghilangkan 100%, kita harus menertibkan pengguna sehingga betul-betul kita bisa menjaga ketertiban keamanan di daerah kita ini.
Pemkab Merauke memang mengeluarkan izin toko dan kios menjual minuman keras bermerek. Jumlahnya mencapai lebih dari 20 toko. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, mengibarkan bendera merah putih berukuran 10 kali 18 meter di alun-alun Kabupaten Puncak Jaya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Sebelum bendera dikibarkan, masyarakat berduyun-duyun melakukan kirap bendera di sepanjang jalan menuju alun-alun. Kirap diikuti seluruh komponen masyarakat, mulai dari pelajar, ASN, hingga aparat TNI dan Polri. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Puncak Jaya yang berada di wilayah Kabupaten Selatan untuk mari kita sama-sama membangun persatuan dan kesatuan terkait dengan peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Izin Bapak untuk bendera yang dibagikan ke masyarakat, berapa jumlahnya Bapak? Untuk bendera saya kira saya tidak bisa menghitung banyak, kita akan media bisa melihat sendiri dengan semangat yang kita saksikan hari ini, ya mungkin 1.000 sampai 5.000-an. Kira-kira Bapak terakhir harapan yang ingin dicapai untuk saya berharap kepada semua masyarakat, baik itu TNI, Polri, DPR, ASN dan seluruh masyarakat kami yang ada di Puncak Jaya, dengan adanya semangat 17 Agustus ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita bangun persatuan dan kesatuan bangsa, mari kita tegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa ini menjadi momen penting karena baru pertama kali dilangsungkan di alun-alun Kabupaten Puncak Jaya. Bagi masyarakat Puncak Jaya, pengibaran ini menunjukkan mereka ingin tetap bersatu dengan NKRI. Kabupaten Puncak Jaya merupakan salah satu daerah paling rawan teror KKB. Dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan, termasuk warga Merauke, Papua Selatan. Saat ini, warga Kampung Harapan Makmur, Merauke, tengah mempersiapkan berbagai acara menarik untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Lalu, sejauh mana pengetahuan mereka tentang hari ulang tahun kemerdekaan RI? Berikut jawaban sejumlah warga yang kami temui di Perkampungan Harapan Makmur, Merauke. Pak Albert tahu tidak tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia itu? 17 toh. Oh, 17 ya. Yang keberapa ini, Pak Albert? 78. 78 ya. Oke. Kan bendera ya. Ibu Polisi Dora yang kasih. Oh. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan pemberian bendera ini? Baik. Terima kasih banyak. Bapak tahu Indonesia merdeka tanggal berapa, Bapak? Tanggal 17 Agustus 45 ya? 45. Bapak ini yang keberapa, Pak? Ulang tahun Indonesia yang keberapa? Yang keberapa? 78. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nelayan di Kampung Binaloka, Merauke setiap hari melewati jalan rusak dan sulit dilalui. Nelayan di sini tidak mempunyai pilihan karena jalan ini merupakan satu-satunya akses untuk menjual hasil laut ke pasar atau pengepul ikan. Beberapa kali nelayan memperbaiki jalan ini dengan menutup bagian yang berlubang. Namun karena perbaikan oleh warga hanya terkesan seadanya, jalan kembali rusak dan sulit dilalui. Penyebab kerusakan adalah ombak yang menggerus jalan ketika air laut pasang. Kementerian Perikanan akhirnya turun tangan. Jalan diperbaiki dan nelayan kini tidak khawatir lagi jatuh saat membawa hasil tangkapan untuk dijual ke pasar. Sangat bersyukur sekali masyarakat karena disambungkan jalannya yang kemarin akses untuk datang untuk menjemput ikan, mengambil ikan di perahu lewat jalan besar itu, jalan umum itu terkadang terkendala, bahkan mereka jatuh. Tapi adanya bantuan dari pemerintah, masyarakat sangat bersyukur sekali dengan hadirnya bantuan pemerintah, yaitu sambungan jalan tersebut. Selain perbaikan jalan, Kementerian Perikanan juga membantu nelayan di kampung ini membangun 5 sumur sebagai sumber air bersih. Nelayan di Kampung Binaloka senang
karena kondisi mereka kini mendapat perhatian dari pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Tahimonang Silitonga, mengunjungi Kabupaten Sorong Selatan. Kapolda ingin mendengar langsung keluhan masyarakat pasca unjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan ini, Kapolda juga melihat langsung kesiapan polisi dan tentara untuk mengamankan ibu kota Teminabuan yang merupakan ibu kota kabupaten. Kapolda Papua Barat meminta seluruh polisi yang bertugas mengutamakan pendekatan kemanusiaan serta tetap bersikap netral. Ia juga meminta warga Kabupaten Sorong Selatan ikut membantu menjaga ketertiban agar pembangunan berjalan lancar. Di sini mereka kesiapsiagaan, kondisinya terjaga, kemudian kesehatannya, serta kesiapan mental, bersama mereka dengan seluruh aparat yang ada, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan baik. Pak Kapolda, yang terakhir untuk menjelang pemilu ini sudah ditentukan titik-titik rawan di mana saja dari pihak Polda? Beberapa titik rawan yang kita turun, tetapi sebagaimana strategi yang sudah kita tetapkan dari awal bahwa nanti untuk TPS-TPS yang kita anggap rawan yang kita tentukan dengan pola rawan dengan menempatkan anggota polisi di TPS-TPS, di mengamankan TPS bersama dengan komponen masyarakat. Jadi ada beberapa titik di daerah Aifat Timur dan Aifat Timur Jauh ya. Daerah itu yang kita waspadai. Yang lainnya Maibrat aman dan kayaknya masyarakat Maibrat berkomitmen untuk mengamankan jalannya pemilu. Kedatangan Kapolda ke Sorong Selatan terkait isu akan terjadi unjuk rasa susulan ke kantor KPU Sorong Selatan. Pada 26 Juli lalu, kantor KPU Sorong Selatan lumpuh akibat unjuk rasa massa pendukung Terianus Hubert Wujage yang kecewa karena Terianus gagal menjadi anggota KPU. Topan melaporkan dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kopi Papua saat ini mulai dikenal luas. Kendati belum setenar kopi Mandailing atau Toraja, namun kopi Papua mulai digemari pecinta kopi yang ingin merasakan aroma yang berbeda dan khas. Rabu kemarin, penikmat kopi datang ke Festival Kopi Papua yang berlangsung di Terminal PTC Entrop, Jayapura. 37 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM unggulan berpartisipasi dalam festival kopi. Kopi Papua saat ini memang mulai dikenal peminat kopi, baik dalam negeri maupun mancanegara. Umumnya didominasi kopi Arabica dengan kualitas premium yang tumbuh di dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya. Kopi Papua ini adalah menjadi salah satu komoditas unggulan dari Indonesia. Dan hal ini tak terlepas dari adanya otentikasinya dari si kopi Papua ini. Dari aromanya, ya, dari rasanya, di mana kopi Papua ini sudah menjara ataupun sudah beredar di domestik maupun di internasional. Festival atau pameran kopi menjadi media efektif untuk mempromosikan kopi Papua. Ini akan diselenggarakan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Agustus 2023 dengan menampilkan 37 UMKM terdiri dari 11 UMKM di komoditas kopi, kemudian 3 UMKM yang bergerak di sektor kerajinan, dan juga 14 UMKM sektor makanan, minuman, dan 1 UMKM yang bergerak di sektor fashion. Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan sejumlah talk show, baik yang terkait dengan potensi industri kopi di Papua. Festival kopi ini diselenggarakan selama 4 hari. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.